Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini, Senin 20 Februari 2023, yang tertulis di dalam Mazmur 31 ayatnya yang kedua. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah aman dalam tangan Tuhan. Bahwa perlindungan yang dikatakan dalam Mazmur pasal 31 ini adalah perlindungan pada Dia yang tidak terbatas. Kita tahu bahwa apa yang kita tempati saat ini adalah yang ada karena diadakan atau pasca kondisi. Bahwa ketika kita berada di suatu tempat yang tersembunyi sekalipun, itu adalah tempat yang terbatas. Ketika seorang pergi lari ke tempat yang ramai, ia memikirkan bahwa tempat yang ramai itulah tempat yang pas untuk melarikan diri. Ketika orang berpikir bahwa untuk lari dan bersembunyi ia akan pergi ke tempat yang sunyi, tetapi kita pernah mendapati seorang yang pernah melarikan dirinya dari tuannya, malahan ia tidak pergi ke tempat yang sunyi, melainkan dia pergi ke tempat yang ramai. Itulah ketika saudara membaca tentang kitab Filemon, maka saudara akan mendapatkan tentang cerita itu. Jika kita meyakini akan Dia, maka kita akan memasuki ruang yang disebut dengan iman. Apa itu iman? Iman itu adalah ketika kita bersandarkan sepenuhnya diri kita kepadanya. Kita berpaut padanya. Dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita secara totalitas dengan apa yang kita imani. Ketika Daud mengungkapkan hal ini, aku berlindung kepadamu, tentu ini adalah sesuatu hal yang berkelanjutan. Inilah yang menjadi totalitas dalam dirinya. Kita tahu bahwa karakter Daud itu menjadi karakter yang perlu kita contoh. Memang Daud itu hanya menjadi sosok yang mendirikan tempat yang terkecil atau disebut dengan kemah untuk Allah, berbeda dengan Salomo. Tetapi perhatikan, ada signifikan yang jelas tentang hubungan Allah dengan Daud. Terdapat hubungan yang sangat dekat antara Daud dengan Allah. Sehingga ketika Daud menunjukkan rasa kagumnya kepada Allah, tentu akan kita lihat kepada kemah yang ia bangun, dan di sanalah tempat ia merenungkan segala sesuatunya. Apa yang telah diterima oleh Daud dalam kehidupannya? Tentu ini menjadi menarik. Perlindungan yang sesungguhnya ia terima dari Allah, bukan ingin berkata bahwa ia bisa lari dari kenyataan. Ternyata ia merespon kenyataan itu dan mengerti tentang jalan-jalan Allah, itu yang terpenting. Persoalan yang sering terjadi dalam hidup kita ini adalah kita ingin lari dari kenyataan. Ketika masalah itu terjadi, kita tidak ingin menghampirinya, atau kita terlalu takut dengan masalah itu dan mencari jalan pintas. Akhirnya kita berlindung di tempat yang salah. Ketika kita berlindung kepada Allah dan menyerahkan kehidupan kita secara totalitas kepadanya, maka di sana ada prinsip yang tegas bahwa kita tidak dipermalukan ketika kita berlindung padanya. Mengapa demikian? Karena Kristus telah berkata, akulah jalan kepada Bapa, bahwa siapa yang mengikut Dia, ia tidak akan dipermalukan. Siapa yang beriman sungguh-sungguh kepadanya, mencintai Ia sungguh-sungguh, ia tidak akan dipermalukan. Tentu kita menjadi sosok yang dilindungi oleh anugerah itu, bahwa Kristuslah yang menjadi anugerah itu, dan kita berada dalam perlindungannya. Rasa aman kita yang sesungguhnya ada pada Kristus. Ketika kita berlindung sungguh-sungguh pada Allah, di sanalah letak tentang iman yang terus meningkat. Kita sering sekali salah kaprah dengan kehidupan ini.
Kita lebih sering menggantungkan diri kita dengan hal-hal yang terbatas. Ketika kita tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan itu, maka pikiran kita menjadi kacau balau. Akhirnya, dia yang terutama itu menjadi dia yang terabaikan. Padahal dia yang terutama itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, apakah saudara sungguh-sungguh berlindung pada Allah? Jika saudara berlindung pada Allah, mengapa kita lebih sering terpaut dengan omongan-omongan orang? Sama seperti khotbah pada minggu kemarin, ketika ada orang yang lebih suka dengan dongeng-dongeng tahayul yang luar biasa, menggantungkan diri mereka, pengertian mereka tentang tahayul tersebut. Tetapi firman Allah, mengapa mereka tidak respon? Mereka tidak mendalaminya, mereka tidak menguji hidup mereka, tidak bersandarkan dengan firman Tuhan. Dan inilah persoalannya. Jika kita bersandar kepada Allah, tentu kita adalah pribadi yang mencintai keadilan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Terima dan peliharalah hidup kami ini, sehingga semuanya adalah tanda kami sungguh-sungguh bergantung hanya kepadamu saja. Engkaulah perlindungan kami Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.